Transformasi digital. Transformasi digital ini kita sudah melaksanakan berbagai aplikasi ya, termasuk salah satunya yang sekarang kita laksanakan ini bagian dari transformasi digital. Contohnya Agris untuk absensi. Kita Agris kemarin sudah ada updating lagi dari Agris yang kita laksanakan terdahulu menjadi Haris. Antara Agris dan Haris ini memang rupanya kakak adik ini. Kakak adik yang mana itu merupakan transformasi digital yang memang baik untuk kita laksanakan. Yang tadinya kita absen dengan buku kuning, buku mandor yang buku kuning, nah sekarang sudah menggunakan yang online. Itu memang harus kita adaptasi supaya memang harus seperti itu tuntutan zaman sekarang ini. Mengapa budaya risiko itu penting? Bahwasanya penting itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah untuk keputusan yang lebih baik. Tentunya kita apabila mengantisipasi semuanya akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Operasional kita akan lebih handal. Diharapkan bila demikian kinerja akan semakin meningkat. Selain itu juga kita memenuhi kepatuhan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan kita untuk keberlanjutan bisnis. Resiko itu tidak berarti kerugian ya. Bukan berarti kalau resikonya banyak itu sama dengan rugi. Tidak seperti itu. Karena resiko itu apabila kita handle dengan berbagai rencana atau plan A, plan B, plan C, akan tetapi plan A, B, C itu tetap tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Sebenarnya itu apakah bermasalah? Enggak, itu enggak bermasalah. Artinya kalau memang plan A, B, C itu sudah kita program, sudah kita susun, tapi tetap saja tidak berjalan, itu artinya kita sedang menjalankan rencananya yang Maha Kuasa. Apapun itu, kita laksanakan. Tentunya hasilnya akan lebih baik daripada plan A, B, C yang sudah kita programkan. Kadang-kadang yang buruk menurut kita adalah baik menurut yang kuasa. Tapi baik menurut kita, plan A, B, C yang sudah kita susun, endingnya nanti belum tentu baik menurut yang Maha Kuasa. Jadi resiko itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dipahami dan dikelola agar organisasi tetap mencapai tujuannya. Baik, sadar budaya risiko itu perlu kita tanamkan sejak awal pada saat kita bekerja dari pagi, siang, sore, malam, bahwasanya ada di bagian kita, teman-teman kita yang memang menuntut kerjanya sampai malam. Kadang-kadang nggak selesai dikerjakan sampai siang, sore, berlanjut masih. Meskipun nggak di kantor, apakah di rumah melalui WFA. WFA itu work from anywhere. Masih bersambung, masih berlanjut gitu. Budaya yang pertama yang perlu kita mulai adalah mengenali potensi risiko sejak dini. Artinya pada saat awal masih berupa balita, risiko itu mulai kita kenali. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita sulit mengenalinya. Apakah ini merupakan risiko atau bukan? Jangan-jangan bukan. Tapi ternyata risiko. Itu perlu kita jam kerja di situ. Apakah merupakan risiko atau apakah bukan merupakan risiko? Artinya kita perlu melakukan eh, perbanyak jam, perbanyak waktu, perbanyak masalah dalam hal mengenali potensi risiko. Yang kedua, setelah kita mengenali potensi risiko, tentunya kita akan memahami dampaknya. Apabila risiko demikian, apakah dampaknya yang akan terjadi? Apakah menengah, apakah rendah, apakah tinggi, atau ekstrim yang sudah biasa kita kerjakan.
setiap bulan kita laporkan. Kemudian mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Artinya risiko itu sudah kita handle. Memang risiko itu ada yang kita terima, kemudian ada yang kita handling atau kita kelola, kemudian ada yang kita abaikan. Nah, ketika pengambilan keputusan ini, ketika cara pengambilan keputusan ini tentunya sudah dipertimbangkan masa-masa bagaimana nanti efeknya. Tapi yang lebih bagus adalah risiko yang kita handling, kita kelola sejak sedari awal ketika masih